Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah, asyhadu an la ilaha illallah wa annahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izinnya lah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama mengikuti berbagai kegiatan, termasuk kegiatan yang sedang kita laksanakan, yaitu bersama-sama secara rutin, konsisten untuk membaca Al-Quran. Tentu tidak cukup ketika kita ingin mempelajari Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, karena menelaah apakah dengan baca Al-Quran dengan cara membaca dengan kegiatan ini hanya sebagai kunci atau pendorong supaya kita bersama-sama saling mengingatkan, saling menasehati ya di antara kita semua supaya kita termasuk orang-orang yang selalu ada dalam ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, ketika kita sebagai anak, orang tua kita menginginkan kita termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang mampu mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi apapun orang tua kita kaya, miskin, ataupun memiliki ilmu dan tidak berilmu, insya Allah selama orang tua kita memiliki keimanan dan keyakinan kepada Allah, maka menginginkan bahwa kita itu menjadi orang-orang yang betul-betul terus-menerus yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ditunjukkan dalam keseharian kita, bagaimana kita mengisi kehidupan ini, apakah selalu ada dalam ridho dan maghfirah Allah atau justru orang-orang yang justru ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana kita ketahui, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi, dan barang siapa yang bersyukur kepada siapa? Bersyukur kepada Allah. Maka sesungguhnya syukur itu adalah untuk dirinya, bukan untuk orang. Termasuk ketika orang tua kita menasihati kita supaya kita terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Bahkan ada orang tua yang menitipkan ke sekolah tujuannya bukan untuk apa-apa, tapi untuk mengenal Allah lebih jauh. Kenapa demikian? Karena memang ya di dunia kemarin sudah disampaikan bahwa di dunia itu hanya sementara saja. Sedangkan akhirat adalah selama-lamanya, gitu ya. Selamanya. Khalidina fiha abada. Nah, mudah-mudahan ketika kita ada di di kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal di dalamnya, mudah-mudahan kita justru mendapatkan kenikmatan yang itu di sini. Jannatun Na'im, di dalam surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Itu harapan semua orang tua, harapan kita semua sebagai anak. Maka kondisi apapun, sesungguhnya seandainya orang tua kita tahu bahwa Allah itu mengisahkan tentang seseorang keluarga yang namanya keluarga Luqman di dalam Al-Quran. Seandainya orang tua tahu, maka orang tua kita akan menyampaikan kisah ini, kisah yang ditulis oleh Allah di dalam surat Luqman. Di antaranya adalah yang wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka syukur itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya. Akan ada kebahagiaan ketika kita bersyukur kepada Allah, bukan karena siapa-siapa. Akan ada ketenangan hati ketika kita bersyukur hanya kepada Allah.
melakukan sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kita apa itu syukur, itu harus dipahami. Syukur adalah memanfaatkan memanfaatkan segala anugerah atau nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semaksimal mungkin sesuai dengan tuntutan yang telah diberikan kepada kita semua, baik melalui secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala maupun yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jangan salah kan itu. Nah, kita diberi tangan itu harus diapakan oleh kita. Kita diberi mata kita diapakan oleh kita. Nah, mudah-mudahan kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan panca indera yang telah diberikan, sehingga kita mampu melakukan segala hal keinginan kita, begitu. Namun keinginan itu tetap harus harus berlandaskan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya apa yang kita lakukan itu adalah sebenarnya bentuk syukur kita kepada Allah. Nah, apa sih yang yang disampaikan oleh Luqman kepada anak? Akan ini menjadi pengingat bagi kita sebagai anak, semuanya pasti anak, sebagai anak kepada orang tua kita. Seandainya orang tua kita tahu ayat ini, maka insya Allah akan menyampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi kita, walaupun tidak secara langsung, bukan dari orang tua kita. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Nah, kenapa sih Allah mencatat kisah Luqman itu? Karena Luqman mengajak kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Jangan pernah menyekutukan Allah. Jangan pernah menyekutukan Allah. Nah, di kita itu kan banyak persekutuan selain Allah. Apalagi dalam kondisi sekarang ya, kondisi pandemi gitu. Segala butuh, tapi butuhnya itu tidak dilandasi, tidak didasari na'budu ilallah, beribadah kepada Allah. Jadi butuhnya itu didorong karena dorongan hawa nafsu. Nah itu, maka dengan cara apapun, kondisi apapun, dia tidak melihat bahwa itu justru malahan menjadi melunturkan keyakinannya kepada Allah. Ya, yang pertama yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya, dan mudah-mudahan ini juga untuk pengingat kita sebagai anak, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan pernah menyekutukan Allah, menduakan Allah. Itu jadi inti ya kan. Allah itu bentuk ketika dia diduakan. La haula wala quwata illa billah itu harus diyakini dalam diri kita. Allahu Akbar itu harus diyakini dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Kadang-kadang ada kalimat gini ya, sholat jalan, maksiat jalan. Tidak bisa. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sudah jelas. Sesungguhnya sholat itu akan menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sudah finish gitu. Ketika kita berusaha untuk memperbaiki sholat, mendirikan sholat, maka efeknya terhadap diri kita. Dan pada akhirnya apa? Latus tidak pernah sama sekali menyekutukan Allah. Kan sekarang muncul Tuhan-Tuhan baru. Bisa nggak kita menuhankan presiden? Bisa.
Bisa nggak menuhankan raja? Bisa nggak menuhankan orang tua? Bisa nggak kita menuhankan harta? Bisa nggak kita menuhankan toko kita yang kita miliki? Bisa. Maka hati-hati, ya. Setiap perilaku, setiap langkah kita karena siapa? Kalau sudah bergeser bukan karena Allah, jangan-jangan kita sudah menduakan Allah. Nah, kenapa demikian? Kita harus saling menasihati dalam bab musyrik ini, menyekutukan Allah ini. Inna syirka ladulmun. Jadi ini hasil bukan hasil ya, percakapan seorang Luqman terhadap inna syirka, sesungguhnya syirik itu ladulmun, dosa yang paling besar, kedzaliman yang paling besar, dolim kepada Allah Subhanahu. Padahal kita itu diciptakan oleh Allah, disediakan alam dunia itu oleh Allah, makanan di alam dunia, tempat dan sebagainya disiapkan oleh Allah. Allah sudah menyiapkan kebutuhan kita di alam dunia. Begitupun Allah sudah menyiapkan bagi kita untuk kehidupan di akhirat. Nah, beda dengan binatang, tumbuhan, makhluk-makhluk yang lain. Karena manusia itu diberi peluang untuk memilah dan memilih. Silakan kalau ingin mendapatkan jannatul na'im, maka harus ikuti perintah dan harus menjauhi larangan Allah ketika kita hidup di alam dunia. Tapi sebaliknya, seandainya kita justru musyrik kepada Allah, menduakan Allah, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan menjauhi segala yang yang segala diwajibkan atau seharusnya dilakukan oleh kita ditinggalkan, maka Allah sudah menyatakan dan sudah menyiapkan neraka jahanam nanti di tempat kita dianggap. Nah, mudah-mudahan kita setiap hari saling nasihati. Sesungguhnya nasihat yang disampaikan oleh saya mudah-mudahan sesungguhnya bukan untuk sahabat ya, tapi telinga yang paling dekat adalah telinga saya sendiri ini ya. Mulut saya dan ini telinga, dan ini adalah mudah-mudahan bukan dari saya dan saya hanya menyampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan yang harus kita bawahi, ingat bahwa kita adalah seorang anak yang bisa jadi orang tua kita ingin menasihatkan seperti halnya yang dinasihatkan oleh Luqman kepada. Baik, kita lanjutkan hadisnya untuk pertemuan kami ini masih surat Al-Baqarah, surat kedua, halaman 40. 40. Mulai ayat 246. Baik, kita mulai dengan membaca 246 itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahu mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah
قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلى من اعترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاء وجده هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم
kam min fi'atin qalilah min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Walamma baradu rijaluta wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fahajamuhum bi'idnillahi wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha' walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardu walakin Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bilhaq wa innaka laminal mursalin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama membaca beberapa ayat Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan barusan memberikan ketenangan bagi kita, memberikan nikmat bagi kita, dan memberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada kegiatan tadarus kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah ridho, dan mudah-mudahan kita semua tetap meyakini, menyatakan bahwa tidak ada yang patut kita sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nasihat yang Luqman sampaikan kepada anaknya, yang budaya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun. Mudah-mudahan bermanfaat. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.